Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dapat kiriman dari seseorang yang mengirimkan sebuah screenshot sebuah status di Facebook dari seseorang yang mengaku atas nama Sultan Muhammad Khairudin Shah III, yang menyebutkan bahwa ini adalah stempel dari apa isinya ini. Nah, ini mana ya? Ini dia. Data dari Andri ya. Stamp surat diplomatik Al-Musta'in bin Haul Allah Al-Mubin Neneranga Muhammad Aladdin, Wazir Mu'alam Neneranga Sri Muhammad Alauddin, Perdana Menteri sewaktu Raja Taliwang Sultan Sumbawa Paduka Sri Sultan Muhammad Khairudin II berkuasa. Aksaranya jelas dan gamblang ya, bukan aksara Latin punya Belanda. Oke, karena sebagai peneliti tentu saya dengan sangat objektif akan melihat bagaimana fakta kebenarannya, apakah ada yang namanya Wazir Mu'alam Neneranga Kerajaan Taliwang. Oke, saya akan menunjukkan kepada teman-teman surat ini berasal dari Andri. Saya ini sebenarnya bagian yang terbiasa kerjasama dengan Andri, teman-teman. Oke, jadi jangan mengklaim sesuatu tanpa membaca isinya, apalagi menyebarkan data, membuat kesimpulan sepihak tanpa melihat dan atau membaca isinya ya, teman-teman. Jadi yang namanya ranga itu ngeri loh. Menarik ranga itu hanya di one and the only sebagai sebuah istilah atas wazir atau perdana menteri hanya di Sumbawa, tidak ada di tempat lain di belahan bumi manapun istilah kata ranga itu. Kalau di Taliwang perdana menteri namanya Enti Desa, di Serang nanti beda lagi, ada Ranria dan Demang Rantah lah kalau di Islok, saya lupa detail namanya. Tapi kalau di Kamutartelu itu kan pimpinannya itu Datu, atau kadang juga dalam surat-surat Belanda disebut sebagai raja. Sebagian surat lain juga disebut sebagai Datu Taliwang, Datu Jerewe, Datu Seran gitu. Kadang juga Raja Taliwang, Raja Jerewe, Raja Seran, Sultan Sumbawa. Mereka sultannya Sultan Sumbawa, bukan Sultan di Taliwang atau Sultan di Jerewe begitu. Oke, kita lihat isinya ya. Ini dari Paduka Said Nenek Wazir Ranga Mu'alam, ada 10 surat. Kita buka ya. Apakah benar itu isinya tadi di era Khairudin II? Tidak benar, teman-teman, kalau dibaca isinya itu. Ini saya tunjukkan. Tanggal 26 April 1795, source dari Sumbawa, destination kepada Batavia. Penguasanya adalah Wazir Ranga Mu'alam. Original letter available sailed Waybill for a span of brown horse. Ini dia ngirim. Ini surat kepada Belanda kok disebut tadi, apa tadi bahasanya? Jelas ya gitu, bukan bahasa Belanda. Ini dari surat ke Belanda kok, kepada Belanda. Kasih si Wazir Ranga Mu'alam ini kasih kuda, brown horse kepada Belanda. Dibalas juga oleh Belanda di Batavia. Terus saling berbalas surat, karena memang antar penguasa di seluruh Nusantara itu ya hari-harinya berkomunikasi dengan surat kepada VOC saat itu yang menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Kalau ada sultan yang tidak berkomunikasi dengan Belanda, ya tidak pernah eksis sebagai sultan. Oke, teman-teman, kita baca isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan dong baca bismillah. Oke, apa ini isinya? Benarkah di era Sultan Khairudin II, dan benarkah ini dianggap bersih suci, tidak ada hubungan dengan Belanda begitu? Dan apakah benar ini nenerangannya Taliwang? Ini kita baca langsung aja. Ini teman-teman, ini qauluhul haq, artinya kata yang benar. Selalu surat-surat diplomatik seluruh Raja Nusantara begitu. Oke. Surat, tulis, dan ikhlas. Tulus. Maaf. Saya ulang. Oke. Surat, tulus, dan ikhlas serta tabik hormat ya, banyak-banyak, yaitu terbit daripada
fuadul abiyat, seluruh surat-surat dari berbagai raja Nusantara selalu begitu, dari hati yang putih katanya. Daripada paduka, makanya baca dulu isinya sebelum membuat kesimpulan ya. Dalam sejarah itu nggak boleh klaim-klaim. Saudara Nenek Ranga datang kepada paduka saudara Tuan Adler. Ini Adler ini Direktur Jenderal Hindia Belanda yang sebelumnya bertugas di Semarang, dan memang beliau selalu berada di Semarang sebenarnya selama menjadi Direktur Jenderal. Saya baca beberapa surat Sultan Abdul Hamid Bima di era yang sama juga. Beliau mengatakan, kami sudah berkenalan sebelum Anda menjadi Direktur VOC gitu. Jadi Sultan Abdul Hamid Bima itu punya komunikasi internasional yang agak tinggi itu. Dia sering sekali bersurat ke Adler. Saya baca semua surat Sultan Abdul Hamid Bima itu. Yang memegang kuasa company. Jadinya teman-temannya tadi katanya nggak ada hubungan dengan Belanda, wong kurang surat yang dipakai sebagai diferensiasi untuk tidak ada hubungan dengan Belanda, justru surat yang dikirim kepada Belanda, kepada company di sini. Sekalian ada di tanah Semarang. Oke, memang Adler di Semarang. Saya baca biografinya Adler. Makanya kalau ngomong pas sejarah itu agak banyak baca gitu. Dan selagi ada peredaran bulan, nah ini bahasa sastra, biasa dibaca baca pembukaan surat itu pakai bahasa sastra, dan matahari, kita baca bareng loh ini teman-teman, nggak ada yang saya manipulasi ya, ini teman-teman lihat sendiri nih. Mataharinya Allah Ta'ala tulung selamat sempurna umur panjang kekal, mengharapkan kekekalan dan umur panjang kepada Belanda, katanya nggak ada hubungan sama Belanda. Oke, selama-lamanya dan seperti kayu, ini bahasa sastra, bahasa puisi ya, serupun apa gitu, ini saya nggak bisa baca. Datang padang ialah tempat menaungkan segala hamba Allah. Ini bahasa puisi. Yang kan kesukaran dan kesakitan supaya beroleh keputusan padanya. Amin, tsumma amin. Oke, kita lanjut. Amma ba'du. Adapun kemudian yang memberi maklum serta tafham daripada paduka saudara Nenek Ranga datang kepada saudara Tuan Adler dari hal kuda kiriman saudara Nenek Ranga, kuda merah 1 pasang dan kuda putih hitam kepalanya dengan diikat. Oke, hitam 1 dan kuda jampi, saya lupa istilah warna jampi nih. 1 ada pasangnya tetapi belum diikat. Bentar, saya ambil rokok dulu. Saya ini perokok teman-teman, mohon maaf bagi yang mengharamkan rokok. Apa ini? Saya nggak bisa baca ini. Jikalau ada perahu
boleh dikirim. Dan jikalau Tuan Adler suka kuda Sumbawa, baiklah Tuan atau baiknya Tuan Adler suruh membawa perahu di Sumbawa. Dan bait itu istilah untuk kantor VOC ya. Oke, kenapa saya tahu bait itu kantor VOC ya? Saya baca semua teman-teman. Hari-hari saya tuh analisis surat-surat diplomatik dari tidak hanya di Sumbawa, di seluruh kesultanan di Nusantara. Minta tolong sama Tuan Adler, daripada nanti company adat yang dahulu kala karena adat di tanah Sumbawa sudah rusak. Jadi justru minta tolong ke Belanda. Ini surat diklaim sebagai anti Belanda. Kalau ini surat kepada Belanda. Dan raja tiada tinggal di Sumbawa, tinggal di Bima. Ini 1795 itu adalah era Sultanah Safiyatuddin. Beliau Sultanah Sumbawa, anaknya dari Sultan Harun ar-Rasyid. Sultan Harun ar-Rasyid II itu meninggal, digantilah oleh anaknya perempuan. Tapi beliau ini ketika diangkat jadi raja nikah sama Sultan Bima, sehingga tinggal di Bima, kebanyakan di Bima. Makanya kemudian semua sultan di seluruh Nusantara, raja-raja itu setelah dinobatkan internally, maka kemudian dilegalize oleh Gubernur Jenderal Belanda gitu. Semua wajib laporan, bukan hanya Sumbawa, semua Jogja, Solo wajib laporan ke Belanda itu. Cuma Dipati menetap di tanah Sumbawa ini tiada karuan. Nah, sepertinya agak clash antara Dipati sama Ranganya nih. Dipati itu Menteri Pertahanan, Ranga itu Perdana Menteri atau wazir, istilahnya itu Perdana Menteri dalam Islam itu. Dari bait, maksudnya dari kantor VOC Belanda itu minta tolong, maksudnya kepada gitu loh, sama Tuan Adler boleh membatalkan adat yang dahulu kala adanya. Tamat Al-Kalam As-Sodik. Ini perkataan yang benar artinya. Oke, jadi memang fakta sejarahnya Sultan Safiyatuddin itu diminta diturunkan jadi tahta karena terlalu banyak di Bima, karena beliau adalah permaisuri daripada Sultan Bima Abdul Hamid. Termaktub, itulah yang menjelaskan kenapa tadi ada 10 surat yang dari dan ke rulernya Sumbawa disebut penguasa Sumbawa adalah Nenek Wazir Ranga Mualam. Kenapa? Karena sultanahnya di Bima. Di dalam negeri Sumbawa 28 hari, tanggal 28 maksudnya bulan Syawal pada hari Ahad waktu duha. Detail banget ya dijelaskan ya kapan ditulis ini surat. Oke. Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun hijrah 1207 tahun pada tahun Fa. Tahun Fa ini adalah ada tahun siklus satu windu per 8 tahun, ada tahun Fa, tahun Dal, tahun Ehe namanya itu. Ada 8 itu. Nah, per 8 windu atau 35 tahun ada lagi nanti nama tahunnya. Biasanya double tuh Fa dan kemudian yang per 8 windu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian ininya stempelnya beliau Nenek Ranga. Semua Ranga di Sumbawa punya stempel sampai Ranga yang terakhir. Oke, ini al-musta'in yang mengharapkan pertolongan Allah. Bihaulillah. Sorry. Aduh, kok begini. Ada.
Kita buka ulang aja. Oh, dilihat ini. Tempel beliau. Ini namanya al-musta'in, yang mengharapkan pertolongan, artinya tuh. Bihaulillah al-mubin, yang mengharapkan pertolongan dari segala af'al Allah, ahwal-ahwalnya, hal-hal itu dari Allah al-mubin. Nenek Ranga Muhammad Said Aladdin gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Ini kemudian saling balas membalas. Coba kita lihat balasannya. Saya sudah baca semua ini teman-teman, kalau surat diplomatik ada di Dantri itu kalau ada yang salah baca, apalagi mengklaim tanpa membaca, itu masalahnya. Saya banyak kerjasama sama Andri, ada satu buku juga tentang sejarah Sumbawa yang penulisnya nama saya loh, itu produk Andri. Jadi jangan maksudnya mengklaim tanpa membaca gitu loh. Ini kan saya clear nih, objektif ya, saya baca ya. Jadi bukan surat ranganya Kerajaan Taliwang dan bukan di era Kaharudin II. Memang betul si Paduka Muhammad Said ini adalah, ini namanya Muhammad Said ya, Ranga sampai era Kaharudin II 1808 beliau itu. Kemudian diganti. Oke. Jadi kan tadi saya katakan Safiyatuddin itu adalah anak kandung daripada Harun al-Rasyid II. Harun al-Rasyid II meninggal diganti Safiyatuddin, tapi beliau menikah dengan Sultan Bima sehingga lebih banyak di Bima. Sering terjadi kevakuman kekuasaan di Sumbawa sehingga minta dibatalkan pengangkatan, legalisasinya oleh Gubernur Jenderal Belanda dan diturunkan, memang diganti oleh Kaharudin II pada tahun 1795 tanggalnya surat ini. Siapa Kaharudin II? Kaharudin II adalah anaknya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud itu beliau adalah anaknya Jalaluddin II. Nah, ketika Jalaluddin II meninggal, beliau itu masih terlalu kecil sehingga diganti oleh Riwa Batang, namanya Datu Taliwang Mustafa Mapaconga. Ketika diangkat beliau Datu Taliwang sebagai Riwa Batang karena Jalaluddin II ini adalah Datu Jerewe. Datu Jerewe yang ada saat itu protes, kenapa kok bukan saya, saya Datu Jerewe kok mengganti Datu Jerewe, harusnya saya dong yang menjadi Riwa Batang pengganti Sultan Sumbawa, yang karena Sultan Sumbawanya saat itu adalah Datu Jerewe. Protes beliau, berangkat ke Makassar, ditetapkan sebagai sultan oleh Belanda. Ngamuk Sumbawa, Datu Taliwang Mapaconga, Mustafa Mapaconga itu. Kemudian dikirimlah Datu Busingre, namanya Malarangang Datu Tumuseng. Jadilah cerita Dea Museng Maipa Dea Pati itu. Habis Mustafa Mapaconga diganti lagi oleh Riwa Batang karena masih kecil itu sih Sultan Mahmud. Lalu Komak namanya. Habis itu kemudian tidak pernah dilantik Sultan Mahmud itu. Sultan Mahmud tidak pernah dilantik sebagai sultan. Digantilah oleh oleh Harun al-Rasyid II. Harun al-Rasyid II tadi punya anak Safiyatuddin yang akan jadi sultanah perempuan. Diturunkan di tengah jalan, diganti oleh Kaharudin II. Nah, Kaharudin II tuh anak Sultan Mahmud yang kecil tadi tuh. Oke. Nah, Kaharudin II saat itu diambil dari mana? Berdasarkan data primer resmi arsip yang dikumpulkan oleh Likvoet, sekretaris Gubernur Jenderal Belanda di Sulawesi itu, disebut Kaharudin II saat itu diambil dari Pernek. Dia sempat tinggal di Pernek saat itu. Baca di buku Likvoet atau baca di buku Nordwin. Dari mana Kaharudin II itu? Itu diambil dari Pernek. Jelas data primernya tuh, tanggal-tanggalnya itu. Oke. Kalau misalnya yang ini kita baca juga, kita baca ini yang dari Batavia kepada Nede Wazir Ranga Mualam ya. Coba, saya sudah baca semua teman-teman, masalahnya kalau surat diplomatik itu saya sudah pernah terjemah semua. Oke, kalau yang ini tuh seni aja nih. Direktur Jenderal Pan India, nggak pas cara saya screenshot. Oke, Andri ya teman-teman ya. Direktur Jenderal Van India Walanda, kadang Belanda. Oke. Aduh, saya lupa sebelum. Sebentar.
Belanda. Di timur ini, di timur negeri Ka'bah, berkirim ini surat kepada Nenek Ranga, Wazir Muazzim, kalau di sini Muallam, kadang Muazzim, di negeri Sumbawa. Dipohonkan, dipanjatkan maksudnya, atasnya umur panjang atas bumi ini adanya wa ba'du. Kemudian daripada itu, Direktur Jenderal dengan selamat telah terima surat ya, nantilah kita baca. Ini saya ada catatan, saya sudah pernah baca, tapi kadang kalau baca lagi kadang lupa kata-katanya, karena semisal ada kata-kata yang tidak bisa saya baca, itu saya cari model tulisan yang sama di surat-surat sultan di negeri lain yang modelnya sama, kemudian saya baca artinya, karena surat-surat di sultan-sultan lain di Nusantara itu sudah diterjemah semua. Kita aja yang, saya sih sudah terjemah surat-surat diplomatik, itu ada lebih dari 40 surat diplomatik loh, sebagian maksudnya. Kadang kalau ada waktu saya terjemah. Ya begitulah, kemudian berbalas surat begitu kan. Zalim tadi bla 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 lah, berbalas surat ini kan. Tanggal ini juga masih tentang surat-suratnya Nenek Rangga Paduka Said ini. Dan seterusnya ini masih juga ini. Kan ada 10 tadi tanggal-tanggalnya itu. Itu Nenek Rangga. Terus ada banyak. Saya sudah baca semua ini. Sehat ini sudah kepada Sultan Sumbawa yang ini, tahta kerajaan Bima yang ini. Oke teman-teman, demikian ya. Jadi maksud saya, janganlah mengklaim sejarah tanpa membaca terlebih dahulu. Tingkatkan ilmu alat. Ada ilmu alat yang namanya metodologi penelitian sejarah, tapi ilmu alat itu sebenarnya bukan metodologi, kemampuan membaca. Jangan bahasa Belanda diterjemahkan nggak jelas, tulisan ini tempat dibaca kemudian disimpulkan nggak jelas, begitu loh. Hati-hati, ada istilah menyebar hoak, nanti ada unsur pidananya, agak berbahaya. Tapi toh kita bersaudara, saling mengingatkan ya. Itulah klarifikasi saya terkait adanya klaim bahwa itu adalah stempel dari Nenek Rangga Kerajaan Taliwang. Tidak ada Rangga di Taliwang, yang ada adalah di desa untuk jabatan Perdana Menteri itu. Demikian teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Tetap sehat, tetap jaga akal sehat, tetap rasional. Tidak ada hal yang harus dipertahankan mati-matian terhadap sejarah. Sejarah hanya tempat kita menoleh untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik, semacam kaca spion dari mobil gitu. Kita lihat sebentar. Dengan kita lihat, tentu dalam rangka apa sih ngeliat spion? Untuk menatap jauh ke depan, bukan untuk kembali ke sejarah. Apa yang lagi ingin menjadi raja-raja itu apa sih? Sultan Sumbawa aja nggak ingin jadi raja, tapi beliau kan di era modern hanya sebagai simbolisasi marwah dan martabat tahu dan tanah Semawa. Kita merevitalisasi kebudayaan kita, makanya kita menghadirkan kerinduan akan masa lalu agar kita punya cermin di masa lalu gitu, cermin diri di masa lalu, bahwa kita tidak lahir hari ini. Tapi jangan dirubah-rubah dong sejarahnya. Demikian teman-teman, assalamualaikum, tetap sehat.